Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume ilmu pengetahuan sosial yang berjudul Ekonomi Kreatif dan Peluang untuk Meraih Keunggulan Ekonomi Bangsa, dan disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Rofiullah, dari SMP Negeri 1 Tulab, tahun pelajaran 2021-2022. Lanjut. Apa yang dimaksud ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mengintegrasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengjawatan baru. Baru ini nama ekonomi kreatif muncul ke permukaan. Jenis ekonomi yang muncul pada abad 2021 ini merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya mengutamakan kreativitas, bakat, inovasi, serta pemikiran. Pemikiran yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna menciptakan kesejahteraan pemikiran yang dilakukan oleh individu. Dan pemikiran yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok guna menciptakan kesejahteraan ini, rakyat dengan kreativitas dan inovasi ekonomi kreatif ini dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dengan terciptanya lapangan kerja baru, sehingga terdapat lebih banyak lagi kesempatan kerja, dan hal itu dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Saat ini telah banyak sektor-sektor industri yang telah mengangkat produksi ekonomi kreatif seperti industri musik, film, fotografi, kuliner, musik, desain grafis, dan lain sebagainya. Ekonomi kreatif lainnya telah banyak berkembang di Indonesia ini, sehingga banyak pula yang sudah ahli dalam melakukannya. Namun sampai saat ini masih banyak pengangguran dan rakyat-rakyat kecil yang mengurangi pekerjaan dan pendapat, sehingga dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif masih belum masuk ke daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, harus ada upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dan upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, upaya tersebut juga dapat dilakukan oleh kita yang sadar akan pentingnya ekonomi kreatif bagi bangsa dan negara kita. Lalu, apa sajakah upaya yang dilakukan untuk alasan mengembangkan ekonomi kreatif? Yang pertama, memberikan investasi intensif pada pelaku usaha. Memberikan intensif merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Memberikan intensif ini berarti memberikan kemudahan akses, baik akses promosi, akses dana pengembangan, akses informasi, tren terbaru, akses sarana dan prasarana, akses pembangunan, dan sebagainya. Dan dengan diberikan intensif ini, maka pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya dan bisa melakukan pengembangan berdasarkan konsep dan rencana yang sudah diciptakan sebelumnya. Nah, orang-orang yang memberikan akses ini bisa pemerintah, orang yang membuka usaha dan di bidang ekonomi kreatif, serta pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, membuat roadmap ekonomi kreatif. Roadmap ini sudah seharusnya disusun oleh pemerintah agar ekonomi kreatif ini dapat berjalan dengan baik dan membawa Indonesia menuju arah yang maju dan berkembang. Pembuatan roadmap ini sangat diperlukan. Menyiapkan roadmap ini dilakukan dengan cara menyusun program-program komprehensi. Dengan menyusun roadmap ini, semua bagian dari mulai sumber daya manusia, pasar, modal, kualitas, serta desain dapat terbangun dan tergerak dengan tujuan yang jelas dan terlalu
tertera untuk membangun ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Sesuatu penting yang dilakukan dalam upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif adalah mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan ini merupakan pelatihan yang bertema ekonomi kreatif. Tujuan dari mengadakan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan esensi tentang ekonomi kreatif. Dan yang paling penting adalah untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif agar dapat mengembangkan dan mempergunakan ide-ide yang mereka dengan benar dan terencana. Dengan diadakan pelatihan ini, maka pelaku ekonomi kreatif atau mampu menjadi generasi-generasi pelaksana ekonomi kreatif yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang dapat pembajakan karena produk ini produk yang dihasilkan dari ide-ide kreatif dan inovasi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Maka dari itu, pemerintah perlu melindungi pada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Yang kelima yaitu menyiapkan investor untuk pengembangan. Upaya ini yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang terakhir adalah menyiapkan investor. Investor apa? Investor merupakan seorang yang berinvestasi dan bersedia mengeluarkan dana yang ia punya untuk satu perusahaan dan nantinya dana itu akan diputar untuk kegiatan usaha. Dalam sebuah bidang usaha, apapun investor merupakan bagian yang terpenting dan sangat diperlukan. Begitu juga untuk di bidang usaha ekonomi kreatif. Sektor-sektor yang ada di dalam industri ekonomi kreatif dapat lebih cepat berkembang apabila terdapat investor yang siap membantu untuk mengembangkan usahanya. Nah, untuk menarik perhatian investor, bagaimana? Pemerintah dapat melakukan strategi promosi usaha dari bidang-bidang ekonomi kreatif yang dilakukan secara investing. Itulah beberapa upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dalam membantu pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dengan menjadi pelaku ekonomi kreatif dan melakukan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Contoh ekonomi kreatif yang sukses di Indonesia. Yang pertama, ekonomi kreatif di bidang fashion. Pakaian merupakan kebutuhan primer masyarakat. Bisnis ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Seberapa maju ekonomi, teknologi, semua orang pasti akan memerlukan kebutuhan sandang dan mengutamakannya. Maka dari itu, fashion menjadi salah satu bidang yang masuk dalam kreativitas ekonomi lantaran mengedepankan ide dan inovasi yang terus berkembang. Hal ini dapat kamu lihat dengan semakin banyaknya model pakaian yang unik dan selalu berkembang mengikuti perkembangan tren masa kini. Yang kedua, teknologi. Setiap detik, setiap menit, teknologi akan terus berkembang. 10 tahun yang lalu, smartphone menjadi barang mahal untuk masyarakat ini. Semua orang memiliki mulai dari anak-anak hingga orang tua. Game juga tidak kalah karena sudah berlomba-lomba memainkan dan ingin menjadi seorang programmer. Maka teknologi juga menjadi salah satu contoh ekonomi yang meningkatkan keberatan pada bidang kreativitas dan inovasi. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi akan mengalami pahit jika tidak bisa mengikuti inovasi pasar. Yang ketiga yaitu handicraft. Segala hal yang berunsur kerajinan tangan dan kesenian tidak pernah lepas dari namanya kreativitas. Sebab kamu tidak akan menemukan handicraft yang unik jika kreativitas para pencipta stuck di tempat. Kini kamu bisa menemukan banyak model tas-tas unik yang dibuat dari kerajinan rotan,
tas dari anyaman bambu, atau bahkan kerajinan pahat dari kayu. Nilainya pun tidak murah, sebab untuk membuatnya pun tidak mudah. Yang keempat yaitu digital marketing. Media sosial makin banyak yang bermunculan. Semua golongan baik menengah ke bawah, menengah ke atas, dan dari segala usia menggunakan media sosial. Dari Twitter, Facebook, Instagram hingga TikTok. Nah, ini semua media sosial itu tidak lagi hanya untuk sekedar mencari hiburan semata, tetapi juga bisa kamu manfaatkan untuk media pemasaran, maka tidak heran jika muncul industri yang baru yang bergerak di bidang digital marketing. Di industri ini, semua hal yang berbau konten untuk blog atau media sosial akan ditangani, kuliner yang akan ditangani. Yang kelima yaitu kuliner. Jika dulu kuliner hanya berputar di warung makan dengan menu yang itu-itu saja, ini kuliner juga mengikuti perkembangannya zaman. Banyak inovasi baru dari masakan lama, misalkan muncul rice box dengan berbagai lauk dan tipe makanan, mulai dari yang khas Indonesia hingga khas Jepang atau Korea. Selain itu, bisnis kuliner kopi kekinian juga merebak ini, menunjukkan jika ekonomi di bidang kuliner tidak hanya berkutat di makanan, tetapi juga di minuman khas yang dicintai anak muda. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Persaingan dapat melahirkan keunggulan ekonomi karena peserta yang mengikuti akan memberikan upaya terbaik agar memenangkan persaingan. Ketika dua perusahaan bersaing untuk menawarkan produk yang sama, mereka juga harus terus berusaha untuk meningkatkan penawarannya, termasuk harga ketika hal itu terjadi. Konsumenlah yang menang karena mendapatkan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Sederhananya seperti itu, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Jika suatu industri tidak memiliki persaingan, maka satu produsen dikatakan monopoli pasar, sehingga tidak memberikan banyak pilihan bagi konsumen pada komoditas tersebut. Misalnya, jika hanya ada satu perusahaan yang mampu membuat komputer, ia dapat memasang harga sesuka hati tanpa mempertimbangkan adanya persaingan pasar. Kualitas pun tidak menjadi perhatian karena hanya mereka yang mampu dan menciptakannya saat hal ini terjadi. Maka konsumen masyarakat atau rakyatlah yang dirugikan. Namun, dalam hal ini sebetulnya bukan hanya persaingan menjadi pokok pembahasan, terdapat aspek lain yang membuat persaingan dapat memicu keunggulan ekonomi bangsa. Aspek ini dapat dilihat dari bagaimana perdagangan internasional terjadi. Mengapa? Karena perdagangan internasional dipengaruhi oleh adanya keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dari masing-masing negara. Kedua hal tersebut yang menjadikan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Menurut teori perdagangan yang ditemukan oleh Adam Smith, perdagangan antara dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang dan keduanya sama-sama diuntungkan dan dirugikan saat itu terjadi. Maka keduanya mendapatkan keunggulan melalui mengisi kerugiannya satu sama lain lewat keuntungan mutlak. Yang terakhir yaitu tokoh ekonomi. Tokoh ekonomi yaitu David Ricardo. Saat 18 April 1772 sampai 11 September 1823 adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah satu seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memulai karir profesinya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup besar. Sebagian besar berasal dari bidang spekualis.
pasar keuangan setelah pensiun. Ia memperoleh kursi di Parlemen Britania Raya. Ia duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik adalah teorinya yang mengenai keunggulan komparatif dan teori lainnya. Cukup sekian presentasi resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.